Mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perasaan cinta merupakan fitrah dari seorang manusia sebagai makhluk yang berakal dan berperasaan. Tingkatan cinta tertinggi dan hakiki adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sering disebut dengan mahabbatullah berarti menempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati sanubari. Kata mahabbah berasal dari kata ahabba yuhibbu mahabbatan yang secara harfiah artinya mencintai secara mendalam atau kecintaan mendalam. Konsep mahabbah memiliki dasar dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 165 yang memiliki arti yaitu di antara manusia ada yang menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingan-tandingan baginya yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat kuat cinta mereka kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat keras azabnya, niscaya mereka menyesal. Macam-macam cinta. Yang pertama ada mahabbatullah, cinta kepada Allah. Mencintai Allah dengan segala keagungannya memang sudah menjadi hal yang selayaknya, bahkan sebuah kewajiban kita. Yang kedua, mahabbah mayuhibullah, mencintai apa yang dicintai Allah. Ketika sudah mencintai Allah, maka kita juga harus mencintai apa yang disukainya, agar Allah pun juga mencintai diri kita. Perkara sederhana ini pun juga dapat membuat kita menjadi lebih dekat dengan Allah dan Islam serta menjauhkan diri dari kekufuran. Yang ketiga, al-hubbillah walillah, cinta karena Allah dan di jalan Allah. Ketika kita sudah mencintai dengan betul, ikhlas dan sepenuh hati kepada Allah, maka saat akan memulai cinta kepada hal lain pun juga harus karena dan berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan hal tersebut dapat menjauhkan kita dari cinta-cinta yang salah, dan dalam setiap cinta karena Allah dan dalam ketaatan kepadanya akan membuat kita menjadi lebih tulus dalam mencintai. Yang keempat, al-mahabbah ma'allah, cinta selain Allah bersama Allah. Cinta ini adalah cinta yang mendoakan Allah, dan dalam cinta seperti ini yang akan membawa malapetaka dan keburukan bagi siapa saja yang melakukannya, karena telah menjadikan hal lain sebanding atau sederajat dengan Allah. Yang kelima, al-mahabbah atau bi'iyah atau cinta manusiawi. Rasa cinta yang satu ini berhubungan dengan tabiat, watak, atau hal-hal yang kita senangi, hingga kemudian menumbuhkan cinta. Namun tetap saja, cinta jenis ini juga harus memiliki batasan yang khusus, jangan sampai membutakan dan membuat kita lupa bersyukur kepada Allah. Keutamaan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membawa keberkahan dalam hidup. Yang ketiga, menghadirkan kehidupan yang bermakna. Yang keempat, mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Yang kelima, meningkatkan ketakwaan. Perilaku yang mencerminkan cinta kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, melakukan ibadah dengan ikhlas. Yang kedua, menjaga hubungan yang baik dengan Allah dengan doa dan berzikir. Yang ketiga, mengikuti ajarannya. Yang keempat, mencintai makhluk Allah. Yang kelima, bersyukur atas nikmatnya. Yang keenam, menghindari dosa dan maksiat. Dan yang terakhir, menjaga lingkungan. Yang selanjutnya yaitu khauf. Al-khawfu artinya rasa takut, sedih, dan gelisah ketika terjadi sesuatu yang tidak disenangi. Secara etimologis, khauf berarti khawatir, takut, atau tidak merasa aman. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan bukti seorang hamba mengenalnya. Rasa takut tersebut akan semakin bertambah seiring bertambahnya pengetahuan hamba terhadap Rabb-nya. Hal ini tertuang dalam surat As-Sajdah ayat 16 yang artinya yaitu lambung tubuh mereka jauh dari tempat tidur untuk sholat malam seraya berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut akan siksanya dan penuh harap akan rahmatnya, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka.
Macam-macam takut atau khauf. 1. Takut tabiat, yaitu takut secara naluri manusia, seperti halnya takut kepada hewan buas, takut dengan api yang tidak terkendali, dan takut tenggelam. 2. Takut sihir atau tersembunyi, yaitu rasa takut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa seperti takut kepada para penghuni kubur atau wali yang berada di kejauhan. Takut ini termasuk syirik akbar. 3. Takut ibadah, yaitu rasa takut kepada sesuatu sehingga membuat dia tunduk beribadah kepadanya. Yang keempat, takut maksiat, yaitu rasa takut yang menyebabkan seseorang meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Rasa takut kepada manusia atau makhluk yang menyebabkan ia melakukan kemaksiatan, hal ini haram dan tercela. Keutamaan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Meningkatkan ketakwaan dan ketaatan. 2. Memperoleh jaminan surga. 3. Penyelamat dari siksa api neraka. 4. Mendapatkan anugerah petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Menjadi pembimbing dalam kehidupan seseorang. Perilaku yang mencerminkan takut kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghindari situasi atau tempat yang dianggap menakutkan. Yang kedua, menjaga kewaspadaan dan mengamati lingkungan sekitar dengan cermat. Yang ketiga, menghindari konfrontasi atau pertengkaran dengan orang. Yang keempat, mengunci pintu dan jendela dengan rapat. Yang kelima, menghindari perilaku yang dianggap beresiko atau berbahaya. Roja. Secara etimologis, roja berarti mengharapkan sesuatu atau tidak putus asa. Menurut istilah, roja berarti berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat roja ini harus disertai optimis, perasaan gembira, sikap percaya, dan yakin akan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu, sifat roja harus dibarengi dengan amal-amal soleh untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Seorang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa diikuti dengan amal, maka ia hanya berangan-angan belaka. Hal ini tertuang dalam surah Al-Ankabut ayat 5, yang artinya, siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang. Dia yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Macam-macam roja. Yang pertama, roja tobingat, seperti kita berharap kepada seseorang yang memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, roja berharap manfaat dari sebuah sebab dengan menggantungkan hati hanya kepada Allah. Yang ketiga, roja yang terlarang, yaitu ketika seorang berharap kepada makhluk sebuah manfaat atau berharap agar dihindarkan dari keburukan atau harapan kebaikan, kemudahan, dan atau kelapangan kepada penghuni kubur dari seorang wali soleh yang semuanya tidak mampu memberikan manfaat untuk dirinya sendiri, terlebih untuk orang lain. Keutamaan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau roja. Yang pertama, selalu berpikir positif. Yang kedua, meningkatkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan. Yang ketiga, menghilangkan rasa dengki, iri, dan sombong kepada orang lain. Yang keempat, membuat seseorang merasa tenang. Yang kelima, membuat seseorang berprasangka baik. Perilaku yang mencerminkan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak mudah putus asa dalam menghadapi masalah. Yang ketiga, bersikap optimis, dinamis, dan selalu berpikir kritis. Yang keempat, membaca istighfar setelah sholat 5 waktu. Yang kelima, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan mendapatkan keridhaan, rahmat, dan pertolongannya. Tawakal. Secara bahasa, tawakal berarti memasrahkan, menanggungkan sesuatu, mewakilkan, atau menyerahkan. Sedangkan secara istilah, tawakal artinya menyerahkan segala permasalahan kepada Allah setelah melakukan usaha sekuat tenaga. Seseorang yang bertawakal adalah seseorang yang menyerahkan hasil usahanya kepada Allah. Sifat ini merupakan bentuk kepasrahan kepadanya sebagai zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada rasa sedih dan kecewa atas keputusan yang diberikannya. Hal ini tertuang dalam surah Al-Furqan ayat 58 yang artinya,
Bertakwalah kepada Allah yang maha hidup yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. Cukuplah Dia maha mengetahui dosa hamba-hambanya. Keutamaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, hati menjadi lebih tenang. Yang kedua, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, lebih sabar dalam menghadapi musibah dan cobaan. Yang keempat, mendapatkan keselamatan hidup. Yang kelima, tercukupinya semua keperluan. Perilaku yang mencerminkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berusaha dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, tidak terlalu khawatir atau cemas menghadapi masa depan atau masalah. Yang ketiga, menyerahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, bersyukur atas segala nikmat yang diberikannya. 5. Mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengambil segala keputusan.